Baik, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, selamat pagi, berkah dalam. Pagi, berkah Selamat dalam. pagi, Pak Dani. Oke. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kampus virtual FGD 2 tahap 1 ini. Mari kita awali FGD kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaan dari Ibu Dresti Imasati dari SMP Marganingsih untuk memimpin doa pembuka. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih. Suara saya bisakah didengar? Bisa. Bisa. Suster, Bruder, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan bersama-sama mohon berkat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepada atas anugerah penyertaan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami kembali berkumpul dalam kegiatan virtual FGD kedua. Kiranya Engkau senantiasa memberikan berkah bagi kami demi kelancaran kegiatan kami. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing kami dalam proses kegiatan ini, di mana kami boleh saling terbuka, saling berbagi, saling belajar, dan saling mendukung. Kami percaya karena pertemuan ini adalah sesuai dengan rencana-Mu sendiri. Dan semoga kegiatan pada hari ini dapat memampukan kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi kami para peserta, narasumber, dan pihak pangudi luhur yang menyelenggarakan kegiatan ini. Berilah selalu kesehatan, berilah selalu kelancaran dalam setiap langkah karya kami. Semoga kami semua patut sebagai anak-anak-Mu. Maka kami serahkan sepenuhnya kegiatan kami pada hari ini dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Dresti atas doa pembukanya. Bruder, Bapak, Ibu, sebagai wujud rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dalam hati lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Bruder, Ibu, dan Bapak, masih ingat yel-yel kita ya, seperti biasa ya? Masih. Mari, silahkan open mic, on cam juga. Kemudian gerakannya seperti biasa. Luber yang pertama, tangan kanan, pipa. Luber yang kedua, tangan kiri. Kemudian luber lagi, tangan kanan ke depan. Kemudian tangan kiri ke depan, terus membentuk lingkaran yes. Itu ya. Mari, open mic, open cam. Luber, 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 luber. literasi unggul berkarakter. Sekali lagi ya. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Baik, terima kasih. Baik, Bruder, Ibu, dan Bapak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, saya ada sebuah cerita sangat singkat yang bisa kita refleksikan bersama. Ceritanya begini, Alkisah ada sekelompok gajah yang besar-besar banget badannya, gajah dewasa gitu ya. Kemudian dirantai, rantainya kecil sekali, rantai kecil. Secara logika rantai itu bisa diputus oleh gajah-gajah dewasa tersebut. Namun ternyata gajah-gajah itu manut banget, diam aja di situ, nggak ngapa-ngapain. Kemudian walaupun sebenarnya dia bisa berontak, bisa lepas dari rantai itu dengan sangat mudahnya, dengan kekuatannya yang besar. Namun ternyata dia manut. Kemudian ketika ditanya kepada pelatihnya, pawang gajah itu, kok gajah ini kok manut banget ya, kok diam aja di situ, nggak kemana-mana, nggak dimanfaatkan tenaganya, kenapa? Kemudian si pawang gajah menjawab begini, itu ada ceritanya. Dulu ketika gajah-gajah ini masih kecil, masih anakan gajah, itu kami sudah berikan rantai kepada lehernya dengan ukuran rantai yang sama persis dengan ini. Ini nggak diganti, rantainya dari dulu ya sekecil ini. Waktu kecil memang dimensi rantainya perbandingannya memang cukup kuat untuk menahan gajah-gajah kecil itu. Dan sampai sekarang nggak diganti, ya sudah pakai rantai itu. Itulah mengapa gajah-gajah besar yang sekarang ini kok manut. Karena dari kecil dia sudah pakai rantai yang sama, jadi dia mereka itu terdoktrin bahwa mereka tidak bisa lepas dari rantai itu, nggak bisa memutus rantai itu. Walaupun sekarang perbandingannya gajah lebih kuat daripada kekuatan rantai tersebut. Nah, Bruder, Ibu, dan Bapak, kira-kira dari kisah itu kita bisa mengambil makna bahwa sekolah-sekolah kita itu sebenarnya punya kekuatan besar, luar biasa, seperti gajah-gajah yang dewasa itu tadi, yang punya kekuatan besar, yang jika ingin digunakan sebenarnya bisa memutus rantai yang selama ini mungkin membelenggu kita. Punya kekuatan besar, tapi seolah-olah kita tidak berdaya, manut dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Menganggap itu sudah baik, kita tidak bisa melakukan perubahan karena terbelenggu. Nah, FGD dan juga khususnya POP kita ini, harapannya memang bisa memutus rantai-rantai yang selama ini membelenggu pikiran kita, yang membuat kekuatan sekolah kita itu nggak keluar. Ya, maka mari kita gali benar-benar, kita manfaatkan apa yang ada di sekolah kita, sumber daya yang ada, putus rantai yang selama ini membelenggu kita masing-masing, sekolahan kita. Dan tentu saja kita sudah dibantu, selama ini dibantu oleh 3 narasumber yang luar biasa, ada Bruder Warto, ada Mas Hendy, ada Pak Heri, dengan bidang keahliannya masing-masing. Dan terima kasih Bruder Warto yang hari ini sudah kembali hadir, walaupun tadi agendanya sepertinya supervisi tadi pagi, tapi sudah kembali ke ruang virtual ini untuk bela-belain bantu kita semua. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita moderator kita yang akan mendampingi hari ini, luar biasa juga, Suster Ferdinanda, yang akan membantu memandu kita dalam acara FGD ini. Dan sebelum saya serahkan kepada Suster moderator,
Bruder, Ibu, dan Bapak, kami ingin mengingatkan supaya panjenengan semua mengisi presensi yang linknya sudah kami share di kolom chat, akan kami share sekali lagi. Jika belum mengisi presensi, dipersilahkan. Kemudian untuk penamaan akun kita masing-masing, untuk display nama, mohon untuk menggunakan nama kita, kemudian diikuti dengan nama sekolah kita masing-masing, supaya memudahkan nanti para narasumber atau moderator menyapa kira-kira dari sekolah mana asalnya. Kira-kira begitu, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Suster Ferdinanda untuk memandu jalannya fokus grup discussion kita siang hari ini. Monggo, Suster, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Dani atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menjadi moderator pada kegiatan fokus group discussion hari ini, yang kedua, tahap pertama. Oke. Baik, selamat pagi, Bruder, para Bapak dan Ibu. Bisa suara saya cukup jelas, Pak Dani? Oh, sangat nyaring, Sister. Terima kasih, Bruder. Khasnya orang Batak pokoknya. Betul. Suaranya tanpa pengeras pun sudah keras ya, Bruder? Ya, itulah kekhasan orang Batak. Iya, Bruder. Oke, baik. Para Bapak dan Ibu, Bruder, kita sungguh pantas dan layak bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat dan belas kasihannya pada hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun hanya secara virtual, namun memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Kita berharap bahwa kita masih punya semangat dan cadangan energi untuk terus bekerja keras, menyelesaikan dan menyempurnakan tugas kita, yaitu mengembangkan kurikulum dengan model LUBER, literasi unggul berkarakter. Saya ingat suatu pengalaman yang barangkali ini boleh dikatakan sebagai pengalaman konsolasi. Waktu itu, kalau tidak salah, saya sedang baru mendapat tugas sebagai kepala sekolah di SMP Putri Cahaya. Tentu sebagai petugas baru, ada kesulitan dalam tugas. Ditambah pengalaman saya sebagai guru masih sangat minim karena saya dulu lebih banyak berkecimpung di formasio religius. Nah, dalam satu pranekaristi sehabis komuni, saya berdoa kepada Tuhan dan mengungkapkan pergulatan saya. Kemudian muncul sebuah doa dari hati saya yang menurut saya sebuah doa yang dari hati yang dalam. Ya. Dan saya pikir itu kemudian sebagai doa yang dikatakan doa yang otentik, ya, lahir dari realita yang sungguh, lahir dari diri saya yang sesungguhnya. Saya berdoa kira-kira begini, Tuhan berikan saya senantiasa cadangan energi dan juga pengharapan bahwa saya dapat melaksanakan tugasku ini seturut kemampuan yang Kau berikan kepada saya. Dan sesudah selesai berdoa, saya merasa ada semangat baru untuk terus melanjutkan dan melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya oleh kongregasi saya. Para Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa kita tetap mempunyai cadangan energi dan semangat yang selalu dapat kita pakai sewaktu-waktu ketika kita mengalami kelelahan karena harus mengerjakan banyak hal dalam tugas kita. Apalagi saat-saat ini di akhir semester dan di akhir tahun, kita biasanya lebih banyak tugas untuk diselesaikan, ditambah lagi pekerjaan kita dari organisasi penggerak ini. Namun demikian seperti yang sudah saya katakan tadi, kita berharap bahwa kita mendapatkan energi dari Tuhan yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan saat ini, dan Dia akan memberikan kepada kita semangat dan energi yang cukup, bahkan meluber,
sehingga akan dapat melaksanakan tugas kita, merancang dan mengembangkan kurikulum model Luber seperti yang kita cita-citakan bersama. Kita mempunyai narasumber yang luar biasa dalam bidangnya, yang akan selalu siap mendampingi kita sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan upaya kita dalam merancang dan mengembangkan kurikulum model Luber. Kita berharap bahwa naskah akademik kita sudah rampung, meskipun di sana-sini mungkin masih ada yang harus kita sempurnakan. Sehingga hari ini kita dapat mulai menyusun draft kurikulum kita. Perlu kita ingat bahwa naskah akademik akan menjadi dasar bagi kita pada penyusunan draft kurikulum, dan tidak ada sistematika baku dalam naskah akademik. Minimal demikian yang saya tangkap dari narasumber kita. Dan semakin baik dan lengkap naskah akademik kita, akan semakin membuat kita, menolong kita untuk siap menyusun dan menerapkan kurikulum Luber kita. Nah, berkaitan dengan hal itu, untuk hari ini, saya menawarkan proses diskusi kita sebagai berikut. Nanti pertama kita berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan pengarahan singkat. Selanjutnya, setiap sekolah melaporkan atau mempresentasikan hasil pekerjaan mereka sekitar 10-15 menit, lalu dilanjutkan dengan masukan dari narasumber dan diskusi. Saya pikir hari ini Pak Heri akan mendapatkan banyak waktu untuk memberikan masukan, mengingat kita sudah masuk pada penyusunan kurikulum. Dan untuk presentasi hari ini, kita langsung urutkan saja yang supaya kita bersiap-siap. Yang pertama dari SMP Maria Mediatrix, menyusul SMP Maria Goretti, kemudian Maria Marganingsih, kemudian Yohanes 23, kemudian jika mereka hadir, Usaba 7, Usaba 5, dan Usaba 8. Demikian tawaran saya, para Bapak dan Ibu, kiranya kita bisa menerimanya dan kita bergerak bersama. Baik, sekarang kami berikan waktu kepada narasumber kami untuk memberikan arahan singkat. Dipersilahkan, Bruder, Pak Hendi atau Pak Heri. Baik, terima kasih, Suster. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Sudah agak lama rasanya kita nggak ketemu, walaupun kalau dihitung hari juga belum lama-lama amat. Tandanya kalau kita itu sudah saling merindukan perjumpaan diskusi yang seperti ini ya, paling enggak diri saya. Setiap berjumpa dengan Bapak Ibu yang penuh semangat, penuh kegigihan, bagaimana mencoba mengorek diri, merefleksikan diri bersama teman-teman di unit kerja masing-masing, lalu berhasil menemukan ide-ide kreatif. Di sana itu rasanya ada benih yang siap ditabur dan lahan tanah subur yang siap menerima taburan benih itu. Lalu ada harapan yang membuat kita itu semakin optimis di dalam mengelola sekolah ini. Itu yang saya rasakan setiap kali saya mengikuti diskusi-diskusi seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama, kita berjumpa satu dengan yang lain di ruang virtual ini, ada ide, ada kreativitas, ada inspirasi, ada energi positif dari teman yang satu dengan yang lainnya, kita belajar. Kayaknya kita tidak pernah belajar seintens seperti ini, kendati kita datang berkunjung ke suatu sekolah dengan judul studi banding atau apa. Belum pernah kayaknya. Ya, kita di ruangan ini hampir tidak ada yang dirahasiakan apa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Maka ini kesempatan yang sangat baik
kita berbagi ilmu, kita berbagi energi positif. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, khususnya terkait dengan core value. Memang core values yang kita harapkan, ya syukur-syukur sudah jadi. Tapi andaikan belum, tidak apa-apa. Yang paling prinsip adalah Bapak Ibu punya keyakinan kuat bahwa inilah nilai, inilah keutamaan, inilah praksis moral atau indikator-indikator yang ingin kami capai, kami wujudkan untuk anak-anak. Sehingga core values yang kita rumuskan itu menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan sekolah kita. Kalau kita punya kitab suci sebagai sumber inspirasi, dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, kitab suci itu ya bunyinya seperti itu. Yang namanya, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berapa tabat kan ya kalimatnya seperti itu. Tapi kalimat itu tidak pernah kering direnungkan sepanjang masa, sepanjang waktu. Nah, itulah yang kami maksud menjadi sumber inspirasi untuk setiap situasi perkembangan sekolah kita. Nah, core values-nya diharapkan menjadi sumber mata air sekolah kita untuk selalu menjadi pusat, kalau ada sesuatu menjadi titik balik, kembali lagi ke semangat asal, kembali lagi ke semangat pendiri, spiritualitas atau visi misi yayasan. Harapannya seperti itu. Lalu hari ini kita akan masuk kepada penyusunan kurikulum. Dengan nilai-nilai seperti itu, kurikulumnya lalu bagaimana? Kurikulum itu kan semacam roadmap ya, peta jalan lah. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, anak-anak kita itu mau kita beri intervensi apa? Anak-anak itu akan kita beri tindakan pengalaman apa? Nah, itulah yang akan kita rancang di dalam kurikulum. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini semakin terang benderang. Nanti Pak Heri yang memang bidangnya bagaimana menyusun dan mengembangkan kurikulum, Mas Hendi, nah saya sih sharing-sharing saja, saya pengalamannya pengalaman lapangan. Nah, itu nanti kalau sharing pengalaman, saya punya banyak pengalaman, walaupun mungkin belum tentu lebih baik dari Bapak Ibu, tapi namanya sharing kan hanya baik untuk saya, itu aja kan, begitu. Gitu aja pengantar saya, Suster Ferdinanda. Selamat berdiskusi, mari kita saling membagi pengalaman kita. Terima kasih. Terima kasih, Buder. Pengalaman adalah guru yang bijaksana, katanya Buder. Oke. Semoga. Baik, masih apakah dari Mas Hendi dan Pak Heri ada lagi atau begitu saja? Kami ingin menyemangati kita semua saja, Suster. Oke, Minggu yang lalu Pangudi-Luhur itu diundang, Yayasan Pangudi-Luhur diundang dari 159 organisasi masyarakat yang menerima BAMPEM, bantuan pemerintah ini, lalu 1 dari 20, yakni Pangudi-Luhur, itu dipanggil ke Dirjen GTK untuk mempresentasikan program unggulan di masing-masing ormas. Dan ada 300 guru, kepala sekolah, 300 kepala sekolah, tepatnya 296, yang dipanggil, dan kita mendapat kesempatan beberapa kepala sekolah di Kanisius dan Teresiana itu mendapatkan kesempatan untuk ini. Dan pada kesempatan pagi ini kita melihat, menyaksikan program kita diungkapkan di hadapan para kepala sekolah pilihan dan organisasi penggerak pilihan pula. Mari teman-teman FOH silahkan untuk membantu menyetelkan video untuk menyemangati kita semua. Mohon izin Pak dari Yasar saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak Heri Yasar sebagai
Volume masing-masing laptop silakan dikeraskan karena ini terlalu lemah. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Panggung Luhur. Saya mewakili Bruder Martin Handoko MSc. Sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Panggung Luhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MIC sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Panggung Luhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Panggung Luhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh. Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPL Konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasuhan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan core et core locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia Ibu Bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu. Karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti pada Bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari HPX tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Panggung Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yusuf Darso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Panggung Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didengungkan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL Konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal SD dan SMP dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis
kebudayaan, dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai LUBER, literasi unggul berkarakter. Dengan model program LUBER ini, POP YPL Konsorsium Kismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sebelum tuturi handayani harus ada ingarso sumtumodo di depan memberi teladan dan ingmadyo mangkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL Konsorsium Kismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi ya saya klik merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Pauduluhur Konsorsium Kismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember kelak sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami hendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Apex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak? Pak Yanu mengatakan kalau ini di-branded betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Kismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Kismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program LUBER ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Ya,
Begitu, Bapak, Ibu, Suster, apakah yang di sini Bapak, Ibu Kepala Sekolah ada yang hadir di area duta? Nonton ya kira-kira ya? Adakah? Tidak ada. Sepertinya tidak ada, Mas. Nonton ya. Kalau ada silakan open mic. Oh, nampaknya dalam kelompok ini tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, naskah akademik yang Bapak, Ibu buat itu ibarat sumur. Oke. Ibarat sumur. Jadi ketika kita menggali semakin dalam, kita akan menemukan air yang paling jernih. Kita akan menimba. Ya, nanti pada naskah kurikulum kita akan menimba hasil dari naskah akademik kita, air yang bersih tadi, yakni roh para misionaris, roh para pendahulu, dan kita sesuaikan dengan konteks setempat, konteks lokal kita, konteks kebutuhan pembelajaran abad 21, dan roh ini yang berarti juga ruah atau nefes atau napas, atau yang dalam bahasa asesmen nasional yang lingkungan belajar itu ya disebut dengan iklim dan atmosfer sekolah. Puji Tuhan kita tidak mencari-cari karena ini sudah ada dan sudah dihidupi. Maka marilah kita pada kesempatan hari ini mengutarakan hal-hal yang baik hasil kita membuat sumur, yakni dengan naskah akademik kita ini. Nanti kami beri kesempatan 5-10 menit ya untuk menceritakan karena ini sekolahnya lumayan banyak agar Pak Heri mendapat kesempatan lebih. Nanti akan mengisahkan bagaimana kita semua akan membuat naskah kurikulum. Hasil kita membuat sumur dan menggali air yang paling jernih itu. Begitu saja, Suster Ferdi. Oke, saya mewakili Pak Heri juga ini. Oke. Baik Mas, terima kasih. Oke. Jadi tadi saya katakan 10-15, Mas Hendy yang pasti lebih tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan oleh Pak Heri, maka 5-10 menit. Oke. Ya. Supaya nanti kita bisa tanya jawab, Suster. Iya, supaya ada betul. waktu kesempatan untuk tanya jawab. Betul, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendy. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita akan presentasi dimulai dari SMP Maria Mediatrix. Dipersilakan kepada Pak Ari dan teman-temannya. Baik, terima kasih Suster Ferdi. Selamat pagi Bapak Ibu, Bruder, Suster, berkah dalam. Pagi, Pak, berkah dalam, Pak. Supaya waktunya hemat, maka saya mempersilahkan Pak Kris dan Pak Damar untuk bisa menyampaikan. Langsung saja monggo Pak Kris, karena hanya 5-10 menit. Terima kasih, monggo. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Suster, Bruder, Pak Hendy, dan Pak Heri, dan Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar? Karena terlalu bisik di luar. Ada. Mohon izin untuk share screen. Oke, silakan Pak. Sudah terlihat, Suster, Bruder? Belum, Pak, belum. Proses. Sudah nih. Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Di stop share dulu, habis itu diulangi lagi, share lagi. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak Kris. Ya. Terima kasih, Suster, Bruder. Untuk naskah akademik yang dihasilkan oleh SMP Maria Mediatrix, ya ini belum bisa dikatakan sempurna dan masih gambiangan istilahnya dalam bahasa Jawa. Masih beberapa hal yang bisa ditemukan oleh SMP Maria Mediatrix. Yang pertama, dimulai dari pendahuluan,
di mana pendahuluan sendiri latar belakang pembuatan naskah akademik di SMP Maria Mediatrix adalah mengingat bahwa pentingnya pelayanan terhadap pendidikan dari sebesarnya saja, lalu pengertian kurikulum yang merupakan seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan dan isi, lalu keprihatinan daripada inti daripada pendidikan sendiri di sini bahwa pendidikan itu merupakan usaha cerdas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang memiliki korelasi dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Ini seperti yang disampaikan oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom. Ini. Lalu saya mengutip dari naskah akademik atau referensi dari Kemendikbud juga bahwa rencana dan strategi Kemendikbud di tahun 2020 sampai 2024 prosentasenya seperti ini, berhasil menurunkan angka putus sekolah di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan bahkan APTS SMA sebesar 72%. Ini sebagai rencana Kemendikbud. Lalu turunnya angka putus sekolah berkontribusi pada meningkatnya partisipasi kasar. Nah, ini pada 2014 sampai dengan 2019. Ini juga berdasarkan dari Renstra Kemendikbud sebagai latar belakang. Lalu dari rencana strategi Kemendikbud 2020-2024, di sini juga melihat dari sisi upaya standarisasi kompetensi guru yang dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai guru dan dosen. Di sini guru memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Dan kebijakan ini mendorong sebagian guru juga memiliki gelar akademik ya, sarjana dari sekitar 37% sampai menjadi 90%. Ini yang pada tahun 2016 yang saya kutip dari World Bank 2018A. Lalu dari guru yang bersertifikasi juga bertambah. Tentu karena bertambahnya guru yang bersertifikasi, maka tentunya diharapkan adanya berbagai perbaikan di dalam sistem pendidikan. Nah, berbagai upaya perluasan akses di sini dikutip yang akhirnya ini belum membuahkan capaian pembelajaran yang memuaskan. Ini dari artikel dan juga penelitian dari Joko Dere, yang Kurniawati dan kawan-kawan. Survei capaian hasil belajar siswa seperti yang disampaikan oleh PISA, ya belum beranjak baik, belum sesuai. Dari tahun 2000 hingga tahun 2018 ini jadi keprihatinan. Nah, ini saya kutip dari Pusat Pendidikan sebagai latar belakang. Lalu karena dari berbagai kutipan keprihatinan terhadap proses belajar antara guru yang sudah bersertifikasi dengan proses hasil belajar ternyata tidak seimbang, maka di sini sebagai dasar kebijakan pendidikan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mendapat pendidikan yang sama, berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini sebagai landasannya lalu dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 20 2023 terkait dengan apa itu pendidikan. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini sebagai latar belakang. Lalu ditambah dengan artikel atau teori terkait dengan pendidikan sendiri yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantoro yang dikutip dari Ki Surahman 1987 halaman 12 terkait dengan definisi pendidikan. Nah, di sini dari hasil pengertian pendidikan dari nasional menurut undang-undang dan juga mengacu pada proses pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro dan juga didasarkan pada dokumen gerejawi nomor 57 bahwa ini banyak sekolah Katolik menganggap peranan sebagai yang relevan dalam pewartaan Injil.
mempribumikan iman, mengajarkan cara-cara sikap terbuka. Ini saya kutip dari dokumen Gerejawi nomor 57 yang saat FGD pertama di-share oleh Bapak Dendi. Nah, hendaknya sekolah Katolik menjadi tempat-tempat iman yang hakikatan. Nah, lalu memadukan prinsip-prinsip yang dikembangkan penyusunan kurikulum di SMP Maria Mediatrix, penyusunan pengembangan kurikulum. Dan juga di sini diharapkan di SMP Maria Mediatrix itu menampilkan atau memiliki peserta didik yang memiliki keterampilan di abad 21 yang diistilahkan dengan 4C, Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Problem Solving, serta Creativity and Innovation. Nah, ini penguasaan terhadap 4C yang diharapkan. Lalu 5 karakter yang dimaksudkan adalah religiusitas. Dan di sini dari 5 karakter religiusitas juga diambil dari dasar-dasar yang menjadi santo-santa pelindung yayasan sekolah kami. Lalu juga mengacunya kepada profil pelajar Pancasila. Dari latar belakang yang dibuat terkait dengan naskah akademik di SMP Maria Mediatrix, ada beberapa dasar pemikiran. Dasar pemikiran di dalam naskah akademik ini diambil dari sejarah berdirinya SMP Marsudini Maria Mediatrix dalam hal pendidikan. Ini sejarahnya. Lalu dari dasar pemikiran ini, landasan yang diambil, landasan hukum, kami masih mengambil dari dasar-dasar hukum yang digunakan dalam kurikulum KTSP, UU nomor 23 salah satunya, lalu tentang SNP nomor 57 tahun 2021. Ini. Lalu landasan spiritualnya mengambil dari 4 pilar keutamaan Santo Fransiskus yang meliputi pertobatan, persaudaraan, semangat doa, dan kesederhanaan. Ini landasan spiritual. Mengutamakan keutamaan Santo Fransiskus. Yang pertama pertobatan. Nah, ini yang pengertian pertobatan, dan juga memadukan dari beberapa kalimat yang ada di kitab suci sebagai landasan spiritual. Ada semangat doa. Semangat doa ini juga menjadi salah satu landasan spiritual yang diuraikan dalam beberapa kalimat juga, dan juga diambil dari buku-buku yang terkait dengan pertobatan, lalu semangat doa, persaudaraan, dan kesederhanaan yang diambil dari buku-buku referensi Santo-Santa Fransiskus dan juga Ibu Magdalena Deni. Di sini ada catatan kakinya untuk pengambilan. Lalu dari lingkungan sendiri. Lalu yang ketiga, landasan filosofis di SMP kami mengambil dari Ki Hajar Dewantoro. Pengertian pendidikan terkait dengan Ki Hajar Dewantoro. Apa itu pendidikan, lalu pendidikan nasional, lalu sikap-sikap atau sifat-sifat pendidikan yang menjadi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ini saya kutipkan sebagai landasan filosofis pendidikan di SMP Maria Mediatrix. Itu, Suster, Bapak Ibu, Bruder. Lalu landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya kami mengambil dari Kuncaraningrat, mengutip dari salah satu artikel dan juga jurnal terkait dengan ketujuh unsur kebudayaan yang disampaikan oleh Kuncaraningrat. Tapi ini baru menyampaikan pengetahuan terkait dengan sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, mata pencarian, sistem religi, kesenian. Nah, yang disepakati di sekolah kami, ini belum saya tampilkan juga terkait dengan ciri khas atau budaya yang diambil di sekolah kami, yaitu terkait dengan adat Imlekan dan juga Dukderan. Dukderan itu menyangkut juga Warak Endok, salah satunya di situ, itu sebagai tema dari kebudayaan. Nah, ini baru nanti saya masukkan sebagai
kebudayaan yang dimasukkan di dalam atau sebagai landasan sosial budaya. Terus landasan psikologis. Landasan psikologis kami mengambil 3 hal. Yang pertama, psikologis perkembangan dari usia. Menurut Critch, ini saya ambil dari bukunya Critch. Nah, ini yang kami ambil adalah umur 13 tahun sampai 14-18 tahun, karena ini adalah usia-usia di mana pendidikan di sekolah menengah pertama. Ada beberapa tahap yang dijalani sebagai tahap psikologi perkembangan. Lalu yang kedua, psikologi belajar. Psikologi belajar ini kami mengambil teori-teori yang digunakan nanti dalam proses pembelajaran di sekolah kami. Salah satunya di sini ada teori kognitivisme. Yang diambil ada teori kognisi, belajar bermakna, insight, file, belajar tanda, belajar fenomenologi, dan konstruktivis. Lalu yang ketiga adalah psikologi sosial. Di sini terkait dengan psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dan ilmu sosial. Nah, ini yang diambil dari psikologi, landasan psikologi. Lalu landasan efek mungkin Pak Damar bisa melanjutkan untuk penjelasan terkait dengan landasan efek. Monggo Pak Damar. Terima kasih Pak Kris. Ya, untuk landasan efek kita mengambil juga dari naskah akademik dari RUU Standar Nasional Ilmu Pendidikan dan Teknologi tahun 2017, Pak Kris. Di situ juga menyaratkan bahwa salah satu hal yang membawa perkembangan pendidikan itu teknologi, karena berimplikasi besar. Nah, lalu bagaimana proses asimilasinya dalam pembelajaran teknologi itu? Di sini ada 4 hal yang menjadi pertimbangan kami, yaitu mengenai Massive Online Course atau MOC, kemudian e-learning. Ya, kita Zoom ini juga termasuk MOC ya sebenarnya. E-learning, blended learning, kemudian dan mobile learning yang perlu ditanggapi serius oleh sekolah karena ini perkembangan yang sedang terjadi. Kemudian mengenai domain apa yang mencakup asimilasi teknologi ini sebenarnya sudah ada ternyata kerangkanya, yaitu TPACK atau Technological Pedagogy and Content Knowledge, di mana guru mengintegrasikan teknologi pedagogi dan materi ajar. Teknologi, pedagogi, dan materi ajar. Ini merupakan sebuah perkembangan dari kerangka konstruksi yang dibuat oleh Lee Suhman, yaitu PCK saja, Pedagogy and Content Knowledge. Kemudian kita mencoba melihat arah perkembangan pembelajaran berbasis teknologi. Ada beberapa teori baru yang berkembang karena teknologi. Kita tahu bahwa teknologi itu bersifat terbuka. Dengan sifatnya terbuka akan perkembangan, maka sangat cepat juga dia berkembang. Misalnya adalah teori belajar yang kami temukan adalah sibernetik. Ya, oleh Arifin dan kawan-kawan itu dikatakan bahwa teori ini mementingkan belajar menggunakan teknologi untuk meningkatkan kecepatan pencapaian informasi dan daya kreatif para peserta didik. Selain itu, kita juga kemarin pernah menyampaikan mengenai sebuah metode yang berkembang juga, yaitu OL. Kita tahu bahwa pembelajaran saat ini itu sangat terbuka, maka paradigma belajar akan segera berubah, baik cepat atau lambat. Kita sudah tidak lagi menekankan pembelajaran pada penyerapan informasi, tetapi sudah sampai ke dalam tahap memproses dan memanfaatkannya. Nah, ini yang mencoba ditangkap oleh metode belajar terbuka ini. Kemudian mengenai domain inovasi teknologi pembelajaran, kami juga mencoba mencari apa sih yang dapat dijadikan landasan untuk pengembangan kurikulum, terutama pada landasan iptek pada domain inovasi teknologi pendidikan ini. Kita sadar bahwa
pendidik, praktisi itu selalu terlambat dalam perkembangan inovasi teknologi karena memang sumber daya kita terbatas. Kalau dibandingkan dengan masyarakat luas, tentu kita kalah karena masyarakat itu kan terdiri dari banyak ahli ya, sedangkan pendidikan itu sangat terbatas. Nah, di sini apa yang dapat dilakukan? Kami mencoba menganalisis juga dan mencari beberapa artikel yang masih perlu kami dalami dan tambah tentu saja. Tetapi kita tahu bahwa sekolah itu adalah aktor utama dalam pendidikan, maka kita tidak boleh tertinggal jauh dari para pesaing kita. Nah, kalau kita lihat juga, ini sebenarnya kan kita sedang memasuki masa disrupsi ya, di mana banyak sekali pendatang baru dengan teknologi itu mengalahkan petahana. Suatu saat bisa saja sekolah kalah dengan pendatang baru jika kita tidak berkembang. Nah, ini yang mencoba kami cari domain inovasi teknologi pendidikan yang akan menjadi landasannya nanti. Selanjutnya, pada domain selanjutnya yaitu pemanfaatan. Tentu ini juga menjadi hal yang pokok. Ini lebih mudah daripada inovasi karena sudah ada. Nah, tinggal bagaimana nanti praktisi membidik secara tepat untuk menggunakan informasi tersebut dan menyampaikannya. Nah, ini sangat banyak dan kami masih perlu menggali lebih lagi. Begitu Pak Kris, terima kasih. Terima kasih Pak Damar terkait dengan pemanfaatan atau landasan IPTEX. Berikutnya dari struktur naskah akademik di SMP Maria Mediatrix adanya tujuan penyusunan kurikulum yang tidak jauh berbeda dengan ini mengambil dari visi, menurunkan dari visi dan misi yang ada di SMP Maria Mediatrix. Lalu kami juga mengambil dari acuan konseptualnya, tidak berbeda dari tinjauan yang ada di kementerian juga, ada kurang lebih 13. Lalu prinsip pengembangan kurikulum yang selanjutnya. Dan di bab yang kedua, di naskah akademik itu ada visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang di bab 2 kami menyampaikan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, di mana yang pertama kami sampaikan tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua diturunkan tujuan pendidikan dasar, lalu masuk ke visi SMP Maria Mediatrix dan misi. Lalu tujuan SMP Maria Mediatrix sendiri dalam dunia pendidikan seperti apa yang diturunkan dari visi dan misi. Lalu profil peserta didik yang diambil dari beriman sesuai dengan visi dan disampaikan, cerdas itu seperti apa penguraiannya, lalu terambil itu seperti apa, mencintai sesama dan alam ciptaannya seperti apa. Lalu bab yang ketiga sebagai bab terakhir di naskah akademik, capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya adalah di sini hanya mengembangkan daripada ekosistem sekolah yang menerapkan dari TPCAK tadi yang disampaikan sebagai landasan IPTEX dari kurikulum nasional, masih tetap berlangsung dengan penggunaan seperti ini. Diharapkan nanti pengajaran dan pembelajaran itu mengacu pada sistem TPACK, termasuk dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Ini saling bersinergi. Ini dan lalu munculkan standar lulusan seperti apa? Nah, kami mengambil dari Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, ini ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan dimensi keterampilan. Ini. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari SMP Maria Mediatrix. Kalau ada kekurangan dari naskah akademik yang kami buat, mohon masukan dari Buder, Suster, Pak Hendi maupun Pak Heri yang selaku narasumber. Terima kasih, demikian. Pak Arya akan menambahkan. Cukup Pak Kris, monggo Suster Ferdi. Terima kasih Suster Ferdi. Terima kasih banyak atas waktunya untuk kami.
Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Kris dan Pak Damar. Kita tampung dulu, kita lanjutkan dengan SMP Maria Goretti. Dipersilakan Bu Retno. Baik, terima kasih Suster. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu semuanya. Untuk pagi ini, memang mungkin saya mau matur ini, karena mungkin masih kalau kita lihat naskah kami, ya kalau kami lihat naskah kami itu tidak banyak berubah dari yang kami sampaikan kemarin. Karena memang dalam 1 minggu ini, jujur Suster, Bruder, Bapak Ibu, itu bahwa kami terpecah konsentrasi kami. Karena kemarin dalam 1 minggu kami mendapat panggilan dari dinas untuk mengikuti workshop akreditasi. Karena kebetulan akreditasi SMP Maria Goretti itu sudah habis dan kami menjadi salah satu sekolah sasaran untuk akreditasi. Begitu Suster dan Bapak Ibu. Hanya memang kami baru perjalanan kami seperti kemarin, kemudian kami baru bisa menambahkan, mencari catatan-catatan kaki. Begitu Suster, Bapak Ibu, mungkin kami tidak banyak yang kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin nanti kami lebih banyak mendengarkan dari narasumber untuk menambah naskah akademik kami dan memperbaiki naskah akademik kami. Begitu Pak Hendi dan Pak Heri. Bu, nyon sewu Ibu. Nggak apa-apa Ibu untuk akreditasi, tapi nanti ketika kita sudah menyelesaikan naskah akademik dan draft naskah kurikulum, silakan Ibu membahas ini kepada dinas gitu. Oh, ya. Dan ini menjadi keunggulan kita supaya Dinas Pendidikan setempat Semarang juga tahu bahwa kita berada dalam organisasi penggerak ini dan mau bergerak kemana dengan pembaruan kurikulum di sekolah Ibu. Nah, gitu ya. Biasanya buku 1, buku 2, buku 3 ya kita pakai itu juga, tetapi kita juga ada dokumen naskah akademik dan naskah kurikulum yang unggul ini. Jadi ini menjadi daya tawar Ibu untuk nanti berhadapan dengan tim akreditasi dari Dinas Pendidikan. Seperti itu aja Bu, selamat berjuang. Ini menjadi senjata yang bagus. Ya, baik, terima kasih Mas Hendi untuk semangatnya. Dan nanti mungkin mohon masukan-masukan, mungkin barangkali secara ini saya akan lebih. Bu, siap. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Retno. Nanti kita harap ada waktu untuk diskusi lebih banyak tentang itu. Selanjutnya kita beri waktu kepada SMP Marganingsih. Silakan Pak Agung atau Ibu Dresti. Terima kasih, Suster. Selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan untuk efisien waktu kami diberi sekitar 5-10 menit. Kami berusaha memang di sela-sela kesibukan kami melengkapi apa yang sudah kami buat dan nanti Pak Agung yang akan menyampaikan. Jujur secara kami sampaikan memang pada akhir-akhir ini banyak kegiatan dinas yang ya undung-undung, sementara saya juga ini proses diklat CKS. Maka untuk kesempatan ini Pak Agung yang akan menyampaikan hasil dari apa yang sudah kami anggap itu sebagai ya sedikit untuk maju lagi. Mohon masukan dari para narasumber nantinya. Kami juga menyadari masih belum sempurna. Monggo Pak Agung, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dresti. Selamat pagi, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Berkah dalam. Pagi Pak, berkah dalam.
Saya mohon maaf, kami share screen ya. Sudah bisa? Masih proses Pak, belum. Oke. Belum. Masih proses. Ya, sudah Pak, sudah. Sebentar. Ya. Ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Dresti yang melimpahkan ke saya. Dalam kesempatan ini kami dari SMP Marzuki Marganingsih terfokus pada draft naskah akademik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah. Di sela-sela kesibukan kami karena macam-macam tugas dinas, diklat-diklat yang harus diikuti dinas berurut-urutan, kemudian menjadi tempat untuk ANBK SD juga menyita waktu yang cukup karena kami hanya ber-11 personilnya. Ya. Nah, mohon maaf, nanti kalau banyak sekali kekurangan yang ada di sana sini, mohon masukan bagi kami. Nah, akan saya mulai dari bab 1, yang bab 1 ini kami hanya menuliskan latar belakang dari sekolah penggerak, lalu tujuan berdasarkan Kemendikbud Ristek nomor sekian ini. Ya. Lalu saya tidak akan menceritakan ini, saya langsung pada perumusan core value dalam rangka mencapai tujuan di atas itu membutuhkan perumusan core value sekolah. Jadi untuk menggali core value SMP Marganingsih ini menimba inspirasi dari berbagai dokumen. Nah, dengan langkah penggalian core value sekolah dilakukan mengikuti sistematika berikut. Ya. Yang pertama dokumen Kristiani, ini dari gereja universal, kemudian gereja setempat, lalu belajar dari dokumen manusiawi, paradigma pendidikan dari UNESCO, paradigma pendidikan Diarkara, dan paradigma Pancasila Diarkara, dan profil pelajar Pancasila. Belajar dari tokoh, yaitu Maria Ibu Marganingsih, dari Bapak Fransiskus Assisi, dan Ibu Magdalena Damen. Kemudian yang keempat, belajar dari unsur-unsur kebudayaan, dari sistem religi, sistem sosial, organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, seni, sistem pencaharian, sistem teknologi. Kemudian belajar dari kearifan lokal, dan nanti ada rangkuman nilai-nilai inti. Penggalian dan penemuan nilai-nilai inti itu disandingkan dengan visi Yayasan Marzudirini, kemudian dijadikan dasar pijakan perumusan core value, visi, misi, dan tujuan sekolah. Itu sistematika dalam proses penggalian core value di SMP Marzudirini Marganingsih. Kemudian bab yang kedua, landasan perumusan core value SMP Marzudirini Marganingsih. Ini yang pertama itu dari gereja universal. Yang pertama landasan nilai inti Kristiani diambil dari gereja universal. Ya. Tujuan pendidikan yang sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok masyarakat. Nah, tujuan akhir manusia adalah keselamatan. Dalam proses persatuan mesra, dengan demikian pendidikan Kristiani sejatinya merupakan proses penyelamatan
proses persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Kemudian dari Laudato Si itu Gereja Katolik mengungkapkan keprihatinan dan kepedulian pada kerusakan lingkungan dan keutuhan ciptaan. Nah, ini sebagai Santo Fransiskus menjadi inspirator ensiklik Laudato Si. Krisis lingkungan perlu diperhatikan dan diatasi. Ini banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan yang karena aktivitas manusia saat ini. Krisis ekologi, dosa ekologis membutuhkan budaya ekologis. Lalu pada intinya, dunia macam apa yang ingin kita tinggalkan untuk mereka yang datang sesudah kita. Anak-anak yang kini sedang dibesarkan, pertama-tama kita sendiri yang berkepentingan untuk mewariskan planet yang layak huni bagi generasi selanjutnya. Krisis budaya dan ekologi yang serius harus diterjemahkan dalam adat kebiasaan yang baru. Jadi krisis ekologi merupakan panggilan untuk pertobatan batin yang mendalam. Ini yang dari Laudato Si. Kemudian Maria Ibu Marganingsih, sebutan Maria Ibu Marganingsih ini berlangsung sejak tokoh Santo Ignatius Loyola, pendiri Syarikat Yesus, itu dengan lukisan Santa Maria yang dikenal sebagai Maria di la Strada, berarti Maria penuntun jalan, atau disebut Dipa Marga, atau disebut Marganingsih. Nama yang bermakna karena oleh keteladanan dan restu Bunda Maria, kehidupan umat beriman dituntun kepada Yesus. Ini melalui Maria sampailah kepada Yesus. Keutamaan Maria yaitu sungguh aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Kemudian Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Ini menjadi keutamaan yang kami temukan dalam Maria. Lalu Bapak Santo Fransiskus Assisi, untuk riwayat tidak saya sampaikan, langsung pada keutamaan. Kemudian ini kronologi riwayat ini kami delete ya di sini karena banyak sekali. Masih dalam perdebatan mau dicantumkan atau tidak, ya kami beli itu. Kemudian di keutamaan Bapak Santo Ignatius Assisi yaitu pertobatan, gaya hidup Injili mempunyai 3 sifat dasar, yaitu mencintai Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengabdi Tuhan. Kemiskinan mempunyai dimensi pribadi dan sosial kemasyarakatan. Hal ini mendorong untuk menaruh perhatian pada mereka yang miskin dan sederhana. Minoritas merupakan jiwa bagi persaudaraan dan karya kerasulan. Minoritas adalah kemampuan dan keberanian untuk mengakui diri sebagai makhluk terkecil di hadapan Allah.
semangat doa, napas hidup, serta sumber kekuatan melaksanakan karya cinta kasih Kristiani. Yang dapat kami temukan dalam keutamaan Bapak Santo Fransiskus. Kemudian Ibu Magdalena Damen, riwayat hidupnya kami tidak ungkapkan. Lalu keutamaan yang dari Ibu Magdalena Damen itu Tuhan akan menyelenggarakan Deus Providevit, ini menjadi nada dan semboyan dasar hidupnya. Nah, Ibu Magdalena Damen merumuskan 10 pelajaran rohani, yaitu kemiskinan, wujud yang murni, menjalankan kewajiban dengan setia, doa, cinta pada pekerja, cinta persaudaraan, pertarakan suci, ketenangan berterima kasih, dan salib seorang biarawati. Lalu kami gali juga pada gereja setempat. Gereja setempat yaitu dari Keuskupan Agung Semarang dengan moto Parere et Salvum Facere, mencari dan menyelamatkan. Dari arah dasar Ardas ke-8 tahun 2001 sampai 2025, kita tinggal dalam Kristus dan berbuah. Spiritualitas Ardas umat Allah Keuskupan Agung Semarang dengan tulus setia dan rendah hati bertekad untuk melaksanakan upaya tersebut, serta mempercayakan diri penyelenggaraan ilahi seturut teladan Maria, hamba Allah dan Bunda Gereja. Tuhan Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kita akan menyelesaikannya. Dari nilai-nilai inti Kristiani, kami dapat buat rangkuman nilai-nilai Kristiani. Ada dari dokumen Gravissimus Educationalis ini, tujuan pendidikan sesungguhnya adalah Allah. Nilai inti yang diambil adalah sikap orientasi pada ilahi, transenden, orientis ke masa depan. Lalu Laudato Si terkait dengan spiritualitas ekologi, pertobatan ekologi. Nilai inti yang diambil sikap bersaudara dengan alam semesta. Dari tokoh Bunda Maria, semangat terkait dengan semangat jadilah kehendakmu, dan semangat reflektif menyimpan perkara dalam hati dan merenungkannya. Nilai inti yang diambil sikap mengamininya dan reflektif. Dari tokoh Bapak Fransiskus, semangat persaudaraan dengan alam semesta. Dari tokoh Ibu Magdalena Damen, Deus Providevit, nilai inti yang diambil sikap andalkan penyelenggaraan ilahi. Lalu dari moto Keuskupan Agung Semarang, nilai inti yang diambil sikap berpihak pada KLMTD. Lalu dari arah dasar Keuskupan Agung Semarang mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Lalu kemudian landasan pedagogis yang kedua dari UNESCO, paradigma mengubah teaching menjadi learning. Paradigma learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together merupakan cokok guru manusia abad 21. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu di sini agar waktunya karena dibatasi waktu ya.
Lalu pendidikan Diarkara, pemanusiaan manusia muda. Nah, inti hakikat mendidik adalah pemanusiaan manusia muda. Dan bahwa ini berarti hominisasi dan humanisasi, memanusiakan manusia muda. Kemudian paradigma Pancasila menurut Diarkara ini peri kemanusiaan, peri keadilan, kemudian demokrasi, lalu kebangsaan, lalu ada yang mutlak, yang maha ada, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Saya agak percepat. Lalu profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman pada Tuhan, berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bersikap nalar, kritis, dan kreatif. Keenam elemen ini sebagai satu kesatuan yang mendukung kesinambungan satu dan yang lain. Saya tidak jelaskan satu persatu, kami akan lanjut terus. Lalu landasan kultural budaya, itu ada 7 di sini. Sistem religi dan upacara keagamaan, sistem kepercayaan dan nilai pandangan hidup, nilai spiritual yang mempengaruhi cara hidup dalam wujud upacara keagamaan. Sistem organisasi kemasyarakatan ini berupa sistem kesatuan hidup kerabat, perkumpulan, dan lembaga dan negara. Lalu pengetahuan ini terkait dengan pemahaman kehidupan serta hal-hal yang terkait dengannya meliputi pengenalan alam, flora, fauna, ruang, bilangan tubuh pribadi dan sesama manusia. Lewat interaksi komunitas diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan seterusnya sampai 7 akan saya lompati. Ya. Analisis kebutuhan masyarakat di daerah sekitar Kabupaten Magelang umumnya terkhusus pada Muntilan dan sekitarnya, bidang seni begitu hidup. Pergelaran kesenian mampu mendatangkan banyak massa tanpa peduli latar belakangnya. Jadi bidang kesenian pertemuan orang-orang yang dengan latar belakang yang berbeda, meski tidak bersaudara dalam tanda petik dalam agama, artinya beragama yang berbeda-beda, namun bersaudara dalam berkesenian. Jadi internalisasi dan publikasi lewat seni rupa, seni suara, seni tari, dan seni drama. Kemudian landasan pengetahuan teknologi kami belum merumuskan, masih kami lompati. Kita lanjutkan pada kearifan lokal. Kearifan lokal dari bahasa Jawa menemukan winengku welas asih dalem Gusti, lamun sira sekti aja mateni, lamun sira banter aja ndisiki, lamun sira pinter aja minteri, guyub tinandur panen sedulur. Nah, ini saya bahasakan Indonesia. Berkat belas kasih Tuhan, kita memiliki kesaktian, jangan dipakai untuk membunuh. Kita bisa berjalan cepat, jangan mendahului. Jika kita pandai, jangan minteri, atau apa ya, istilah yang tepat itu minteri. Ya. Lalu guyub
tinandur. Jadi kalau kita menanam hidup atau bersaudara akan memanen sedulur. Kita banyak punya relasi bersaudara. Dari nilai-nilai rangkuman dari nilai-nilai inti manusiawi ya, dari UNESCO, ini hidup sebagai tokoh menghargai sikap proses. Lalu dari Dirgara, sikap turun cawe-cawe, peduli, dan terlibat mengangkat, memerdekakan, dan memuliakan kemanusiaan dari Dirgara. Hakikat Pancasila ini pada intinya nilai Pancasila itu sikap nilai inti Kristiani, yaitu mencintai Allah lewat mencintai sesama. Kemudian profil budaya Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai inti Kristiani dalam manusia lainnya. Lalu kearifan lokal, sikap merdeka dan berdaulat. Lalu bab 3, visi misi, sejarah Masudiri ini tidak saya ungkapkan, tidak saya sebutkan. Ini banyak sekali. Kami lanjutkan pada visi misi yayasan. Visi yayasan karya pendidikan Masudiri mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama dan alam ciptaan. Misi Yayasan Masudiri ini mengembangkan pribadi yang utuh, meliputi fisik, kecerdasan intelek, rohani, emosi, dan sosial dengan seimbang, ramah dan handal sehingga mampu menyumbangkan diri sebagai kesejahteraan bersama. Lalu sejarah SMP Marganingsih tidak saya ungkapkan. Nah, itu kemudian diturunkan menjadi visi SMP Marganingsih, terwujudnya karya pendidikan yang memekarkan pribadi yang beriman pada Tuhan, cerdas, mencintai sesama dan alam ciptaan. Indikatornya beriman, refleksi, penuh cinta kasih, dan lalu cerdas, kritis, suka bertanya, literatif, suka membaca, kreatif, suka alternatif. Kemudian cinta sesama, kiblat menjadi berkat, berbela rasa, cinta damai. Kemudian cinta alam, ciptaan, mengiklimkan sebutan saudara-saudari dalam makhluknya. Mengiklimkan sebutan saudara-saudari untuk makhluknya, termasuk menyebutkan saudara-saudari benda-benda di sekitar kita. Ya. Lalu tujuan SMP Marganingsih yaitu mengembangkan kurikulum lokal dan nasional dan sebagainya. Ini umum ya kami lakukan, saya tidak menyebut itu. Akan masuk pada core value SMP Marganingsih. Nah, ini dengan istilah dialog. Dialog dimaksudkan semacam percakapan atau perjumpaan, komunikasi dialek, interaksi transformatif, sikap mau keluar dari diri sendiri, zona nyaman dan aman menemui lian dalam persaudaraan yang mengubah, mengangkat, dan memuliakan kemanusiaan. Dari nilai-nilai itu ada dialog iman, dialog budaya, dialog kemiskinan, dan dialog alam semesta. Nah, indikator ini belum sempat kami narasikan, baru draft yang dapat kami tampilkan. Dialog iman itu sikap mencintai Tuhan, sikap mengamini Tuhan, sikap mengandalkan penyelenggaraan Tuhan,
sikap refleksif, sikap inklusif, sikap syukur, dan sikap sukacita, sikap menjadi berkat. Dialog budaya, sikap cerdas, sikap merdeka, sikap dewasa, sikap manusiawi, dan sikap literatif, sikap artistik, estetik, dan sikap guyup. Kemudian dialog kemiskinan itu sikap sesama, sikap solidaritas, merengkuh KLMTD, sikap nyedulur. Lalu dialog dengan alam semesta itu sikap nyedulur dengan benda mati, sikap nyedulur kang tinandur itu dengan tanaman-tanaman, sikap nyedulur dengan hewan atau binatang. Itu yang dapat kami sampaikan. Yang untuk bab 4 kami belum sempat membahas, baru dalam das seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan, Suster dan Bruder, Bapak Ibu semuanya. Masih banyak kekurangan dalam keterbatasan kami menyelipkan waktu-waktu kami untuk menyusun draft akademik. Itu saja saya kembalikan. Terima kasih. Saya kembalikan, Suster. Baik, terima kasih Pak Agung. Kita sudah tiga sekolah yang sudah presentasi.